Halo sobat sehat yang terhormat, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih bisa hadir menonton lagi video informasi kesehatan terasik di Indonesia. Channel Bapak Dr. Reza Yuridian Purwoko, spesialis kulit dan kelamin yang tersohor itu loh. Buat beliau, kesembuhan pasien adalah yang utama. Tapi seringkali kesembuhan itu adalah suatu kerjasama. Kerjasama yang baik antara dokter dengan pasien tentunya. Dokter hanya bisa memberikan konsultasi, nasihat, dan rekomendasi pengobatan sesuai hasil pemeriksaan berdasarkan keilmuan dokter tersebut. Hak untuk sembuh ada sepenuhnya pada pasien. Apakah pasien mau mengikuti saran Bapak dokter atau mempunyai keputusan pasien itu sendiri? Pak dokter pasti berkenan diajak berdiskusi. Tapi tentunya berdasarkan basis bukti ilmiah dong ya, bukan testimoni belaka. Ada pasien seringkali bertanya, Dok, itu menurut internet penyakit saya begini-begitu loh. Saya jadi takut deh, kok dibilang bisa jadi kanker, bisa menular ke anak, bla 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 blu blu blu. Pasien sering baca dari internet tanpa dipilah sumbernya valid atau tidak. Kadang pasien sampaikan, Dok, menurut Google pengobatan penyakit kulit saya adalah begini-begitu loh. Menurut hasil searching saya di Wikipedia di online begini-begitu loh. Bla bla bla, blu blu blu, dan seterusnya. Nah, jadi yang benar yang mana? Kadang di internet beda antara satu berita dengan berita yang lain pendapatnya. Ada yang menyebutkan begini, ada di Google lain yang menyebutkan begitu. Pasien jadi bingung. Tenang, Pak Dr. Reza ada solusi. Pak Dr. Reza bukan dokter sembarang dokter. Jam terbangnya sudah tinggi. Lebih dari 20 tahun mengabdi sebagai tenaga medis di Indonesia, bersekolah S1, S2, dan S3 di tempat terbaik, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Juga mempunyai H-Index 5, diakui dunia internasional tulisan ilmiahnya. Beliau terpilih menjadi anggota peneliti ahli Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia, selain sebagai dosen S1, S2, S3 di beberapa fakultas kedokteran ternama. Beliau juga sebagai konsultan beberapa perusahaan dalam mengembangkan produk riset dan inovasinya. Artinya, Dr. Reza seseorang yang cocok kalau ditanya mana yang benar, mana yang kurang tepat kalau kita mencari sumber informasi. Karena memang keahlian beliaulah hal atau topik ini. Bapak Dr. Reza selalu menyebutkan bahwa dalam menilai sesuatu bukti di bidang kedokteran, sebaiknya mengacu kepada evidence-based medicine. Artinya, bukti-bukti sahih valid dan sudah diuji melalui penelitian yang tertulis pada jurnal-jurnal yang sudah dinilai, direview oleh para ahlinya di dunia. Tidak mungkin para penilai hanya menilai abal-abalan saja, tapi mereka mempertaruhkan nama sebagai penguji yang menseleksi. Ini yang disebut proses review atau penilaian. Jika sudah terpublikasikan ilmiah dengan bereputasi terindeks, artinya proses review yang dilakukan benar-benar baik. Naskah tulisan tersebut dapatlah dipercaya, apalagi kalau menyangkut kesehatan, menyangkut kedokteran, bahkan nyawa pasien kita. Pak Dr. Reza juga menyarankan untuk kita melihat yang disebut hierarki atau tingkat atau level kepercayaan tadi. Apakah level 1 atau level 2 atau hanya level 4 dan 5? Makin besar angkanya, makin lemah kepercayaannya. Tapi semakin kecil angkanya, level 1 dan 2, makin bisa dipercaya tulisannya di internet tadi. Nah, bagaimana cara menentukannya? Pak Dr. Reza mengajarkan bahwa level tertinggi adalah suatu guidelines yang disepakati para ahli untuk digunakan. Misalnya petunjuk oleh WHO, petunjuk oleh Departemen Kesehatan, petunjuk aturan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, petunjuk dari organisasi kesehatan resmi, misalnya Perkumpulan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, sebagai yang paling bisa dipercaya. Karena sudah menjadi aturan yang melalui penilaian berkali-kali yang dianggap terbaik masyarakat. Berikutnya, level di bawahnya atau level 1A sampai B adalah yang disebut meta-analisis.
Suatu penilaian yang menilai kumpulan penilaian lainnya terhadap hasil-hasil penelitian terbaik di dunia, yang diuji dianalisis kembali melalui penghitungan statistik yang tidak mudah. Lalu ada di level 2A adalah hasil penelitian terhadap manusia dengan obatnya disamarkan, sehingga yang diuji coba tidak tahu mana obat yang diteliti, mana yang dijadikan kontrol atau pembanding. Artinya sangat-sangat dianggap objektif. Bisa dipercaya bahwa risetnya bukan sekedar manipulasi data, menuruti keinginan sponsor pabrik obat farmasi saja. Jadi harus netral. Kalau hasil risetnya jelek, ya harus dibilang kurang bagus. Sebaliknya, kalau memang obat yang diuji bagus, ya sampaikan kepada masyarakat. Hey, ini obat bagus loh. Misalnya, ini vaksin aman loh, efektif loh untuk atasi COVID. Kosmetik ini bagus loh untuk flek. Obat ini bagus loh untuk anti gatal, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di bagian paling bawah ada yang di level 4-5, yaitu uji coba ke hewan percobaan atau di laboratorium menggunakan sel yang disebut in vitro. Bahkan bisa labnya berupa simulasi di komputer. Saking sekarang canggih sekali, data dan aplikasi software uji coba obat dapat menggantikan laboratorium basah. Tidak perlu biaya mahal, sudah lumayan ketahuan hasil uji cobanya. Paling bawah adalah testimoni atau bisa dianggap level terendah. Artinya sudah nggak bisa dipercaya dong? Bukan begitu. Jadi, kalau belum ada riset-riset uji hewan atau apalagi uji ke manusia, bisa saja testimoni dijadikan dasar. Tapi, testimoni ini adalah testimoni pendapat pakar loh, pakar di bidang obat yang diuji tersebut. Ya, bukan testimoni orang umum biasa, bukan testimoni artis, atau testimoni influencer. Bahkan testimoni dokter juga harus dilihat. Dokter itu pakar bidang tersebut apa bukan? Harus cek H-index, cek gelar dan publikasi ilmiahnya, cek rekam jejak penelitian-penelitiannya, apakah pernah diundang sebagai pembicara seminar, dan segala bukti keahlian dia. Kalau tidak ada, ya tidak masuk kriteria, tidak dianggap pakar, pendapatnya ya jangan dipercaya ditelan bulat-bulat saja ya. Harus pakar dan harus diuji riset dengan kuat, dengan tingkat atau level bukti evidence setinggi-tingginya ya. Jangan sampai obat atau metode pengobatan kedokteran di bidang kulit maupun biomedik, atau untuk orang tua kita atau untuk anak kita adalah sembarang obat belaka tanpa bukti penelitian yang kuat ya. Mungkin saja kelihatan efektif, tapi mungkin saja itu kebetulan saja, karena ada penyakit yang sifatnya self-limiting, atau ringan sembuh sendiri dengan atau tanpa pengobatan. Jadi harus jelas, harus objektif penilaian penelitiannya. Jangan abal-abalan belaka ya.